Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, tema 3, buku catatannya, dan alat tulis yang lainnya. Dan sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anak yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, dengan mengamati iklan elektronik, siswa mengidentifikasi dan menyajikan kata kunci pada iklan masyarakat. Yang kedua, dengan melengkapi peta pikiran, siswa mengidentifikasi penyebab gangguan pada organ pencernaan. Dan yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mengulas kembali tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Dan yang terakhir, dengan mempraktikkan tari papatai, siswa memeragakan gerak tari daerah menggunakan properti dengan iringan tari. Baik, anak-anakku yang terkasih, jika kalian sudah siap, mari kita mulai pembelajarannya. Mari kita membaca bersama-sama. Bacaan yang berjudul Pentingnya Makanan Sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya, penting bagi anak-anak di usia ini untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga sehingga kita dapat terhindar dari obesitas. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dan dengan olahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien sehingga energi yang dihasilkan menjadi semakin besar dan siap untuk kita pergunakan untuk berbagai aktivitas. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memeragakan di depan kelas. Di situ, ayo kita bermain peran. Ada yang berperan sebagai Pak RT, Ibu, Pak RT, Ibu, dan Bapak-bapak semua. Ya, oke. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perkenankanlah saya menyampaikan maksud pertemuan kita kali ini. Tepat pada hari Sabtu nanti, saya mengharapkan bantuan Bapak dan Ibu secara serentak melakukan langkah 3M+ di lingkungan rumah kita masing-masing. Apa Pak?
3M plus itu, mengapa kita harus melakukannya? Para ibu kemudian berbisik-bisik dan suasana menjadi agak riuh. Akhir-akhir ini, di lingkungan sekitar kita sedang banyak warga yang terkena demam berdarah. Bulan lalu, saya mencatat ada 3 orang yang terkena. Penyebabnya adalah nyamuk dan nyamuk itu menyukai tempat yang kotor. Oleh karenanya, diperlukan langkah 3M plus untuk mengatasinya. Langkah 3M tentunya adalah menguras, menutup dan mengubur potensi sarang nyamuk. Ditambah plus karena diperlukan upaya diri kita secara pribadi untuk mengatasinya seperti memakai lotion anti nyamuk, lampu di tempat tidur, menggunakan obat penyemprot nyamuk baik yang dialami atau buatan, dan lain-lain. Oh begitu Pak RT, kami siap Pak. Baik Pak, akan segera kami laksanakan. Para ibu membantu dengan cara menyediakan makanan ringan saja ya. Semua orang ketawa. Siang itu, Lani dan Udin berbincang-bincang mengenai tugas membuat iklan layanan masyarakat tentang upaya menjaga kesehatan. Mereka pun teringat dengan pembelajaran tentang gangguan pada organ pencernaan. Sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Baik, di layar dan di buku kalian terdapat peta pikiran. Peta pikiran penyebab gangguan sistem pencernaan. Itu harus kalian lengkapi penyebab gangguan pada sistem pencernaan tersebut. Misalnya, makan tidak teratur, menunda makan, ketika makan terjadi terlalu kenyang. Ya, jadi kamu lengkapi peta pikiran yang ada di tabel ini atau di buku kalian atau di layar ini seperti yang terlihat oleh kalian, lengkapi sampai 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Bapak akan jelaskan tentang penyebab gangguan pencernaan yang disebabkan oleh beberapa penyebab di atas. Kita sudah membahas mengenai beberapa gangguan. Coba kita mengulas kembali mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan tersebut. Ulas mengenai definisinya, terus gejalanya, cara penjagaannya, mungkin sampai dengan penyembuhannya. Nah, di tabel sudah Bapak kasih contoh, ada penyakit MAH, kolera, dan diare. Penyakit MAH itu orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Dan seperti pada penjelasan sebelumnya, MAH atau asam lambung ini dipicu karena telat makan, makan makanan pedas, mungkin makan makanan asam. Maka hindari itu. Yang kedua adalah kolera. Kolera adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri. Gejala dan tanda kolera tersebut diare yang biasanya disertai dengan bintik-bintik putih, disertai muntah dan tekanan darah menurun. Dan yang ketiga adalah penyakit diare. Diare dapat terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar dan atau kolon. Fases penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun apabila feses yang dikeluarkan tercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mules, maka gejala tersebut dapat menjadi pertanda penyakit disentri. Nah,
Ketiga penyakit itu sudah kita jelaskan. Nah, sekarang bagaimana tentang konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih sehingga feses menjadi keras. Buatlah poster iklan masyarakat mengenai konstipasi. Nah, maka sebelum membuat poster ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. Yang pertama, judulnya. Ya. Judul yang dipilih sesuai dengan topik dan pesan yang disampaikan oleh poster. Yang kedua, isinya atau teksnya. Teks atau isi poster harus singkat tetapi padat dan kaya akan informasi. Kemudian teks juga harus jelas keterbacaannya. Perhatikan bahwa poster hanya membuat tulisan-tulisan pendek. Dan yang ketiga, bagaimana desainnya? Penggunaan warna harus menjadi perhatian dalam pembuatan poster. Ini tentunya bertujuan agar poster menjadi lebih menarik. Pesan yang ingin disampaikan harus dapat menjadi pusat perhatian. Dan yang terakhir, bagaimana gambarnya? Gambarnya harus menarik dan bermakna, mendukung pesan yang ingin disampaikan. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kalian pahami dalam membuat sebuah poster. Judulnya bagaimana, isi atau teksnya bagaimana, desainnya maupun gambarnya seperti apa, ya. Kalian sudah paham sekarang gitu. 4 faktor yang akan menentukan bagus dan tidaknya sebuah poster. Mari kita baca bareng-bareng, kita baca bersama tentang Tari Kancet Papatai. Tari Kancet Papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil. Yang pertama, melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang dan yang satunya lagi seakan memegang tameng. Lihat gambar ya. Yang kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang. Kemudian kedua tangan bertemu. Dan yang ketiga, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Dan yang terakhir, gerakannya adalah kedua kaki berjingkat melompat kecil seraya kedua tangan secara bergantian berputar. Coba kalian peragakan gerakan tarian Kancet Papatai ini seperti yang dijelaskan pada teks bacaan bersama dengan peranmu. Perhatikan gerakan kakinya, tangannya, dan pola langkahnya, ya. Kalian coba, boleh di rumah, ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran diakhiri, ayo kita renungkan. Adakah hal-hal yang belum bisa kamu selesaikan hari ini? Apakah yang menyebabkan kamu belum selesai? Apakah karena materinya terlalu sulit? Waktu yang diberikan terlalu sedikit? Atau kamu kurang bisa mengatur waktu dan terganggu dengan hal-hal yang lain, misalnya main game? Apa yang akan kamu lakukan supaya lain kali kamu bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Baik, anak-anakku terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.